Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Roni sebagai pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Di sini saya Muhammad Faisal Pasha, NPM 0441192226 dari kelas Humas 3 semester 5 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Keefektivitasan aplikasi Zoom dan Google Meet dalam pembelajaran daring. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang ikut terdampak pandemi COVID-19, di mana pendidik dan peserta didik diharuskan melakukan pembelajaran secara daring di rumah untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19. Di sisi lain, perubahan kurikulum 2013 menuntut guru melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar sesuai dengan tujuan dan dari kurikulum 2013 itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran secara daring tentunya memiliki banyak hambatan dan tantangan. Namun karena hal ini juga pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju, dan karena dalam pelaksanaannya peserta didik dan didik dituntut untuk bisa menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini. Tak hanya itu, adapun penopangnya yaitu platform media, platform aplikasi seperti bukan media, mohon maaf, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Adapun aplikasi yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap pembelajaran online. Bagaimana seseorang bisa dengan mudah mengakses dan menjalankan aplikasi yang digunakan ketika pembelajaran daring berlangsung. Hal inilah yang menjadi tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana keefektivitasan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring. Ya, untuk pembelajaran daring. Pertama, latar belakangnya. Selanjutnya ke latar belakang, pertama bagaimana pelaksanaan aplikasi Zoom dan Google Meet sebagai media dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, hambatan apa aja yang terjadi kepada aplikasi Zoom dan Google Meet sebagai media pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan aplikasi Google Meet dan Zoom sebagai media pembelajaran jarak jauh. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui Google Meet dan Zoom. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan aplikasi Zoom dan Google Meet sebagai media pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan aplikasi Zoom dan Google Meet sebagai media pembelajaran jarak jauh. Kerangka teoritisnya, yang pertama itu ada pengertian efektivitas, itu hubungan antara output dan tujuan, atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output kebijakan dan prosedur dari organisasi. Yang kedua itu ada pembelajaran daring, dan menurut para ahli menjelaskan bahwa pembelajaran daring adalah suatu program pelaksanaan kelas di dalam jaringan yang dapat menjangkau target kelompok atau luas secara masif. Jadi seperti itu. Bisa juga dikatakan pembelajaran daring ada pembelajaran jarak jauh. Itu lebih singkatnya. Yang ketiga itu ada Zoom dan Google Meet, adalah kedua platform pertemuan online yang ramai digunakan selama pandemi COVID tentunya, baik untuk belajar selama sekolah, kuliah, maupun berkumpul virtual dengan teman. Hipotesis ke metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis telah menggunakan pendekatan kuantitatif, metode deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi situasi fenomena atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang memungkinkan melalui bahan-bahan dokumenter. Itu. Selanjutnya ke hasil pembahasan. Yang pertama ini hasil dari pengumpulan data melalui Google Chrome yang disebar ke populasi ke berbagai informan yang mengisi. Di antaranya ada khususnya ada mahasiswa dan pelajar yang aktif melakukan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom tentunya. Yang pertama itu grafik 1, karakteristik responden berdasarkan usia. Grafik ini menunjukkan usianya 20 sampai 22 tahun.
responden itu, yang tentunya yang belajar menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom. Yang kedua itu karakteristik berdasarkan asal instansi. Dari grafik di atas dapat bahwa asal instansi tadi kebanyakan para responden yang mengisi itu adalah instansinya Universitas Pakuan. Selanjutnya karakteristik berdasarkan aplikasi yang sering dipakai. 85,7% itu mayoritas menggunakan aplikasi Zoom dan sisanya 14,3% menggunakan aplikasi Google Meet. Dari grafik 4 itu karakteristik responden berdasarkan terjadinya noise. Jadi pengalaman mereka apakah sering terjadi noise atau tidak. Dari 85,7% itu responden mengeluhkan terjadinya noise dan 14,3% tidak ada noise. Karakteristik responden berdasarkan keluhan, mayoritas responden itu keluhannya adalah tentang kendala jaringan. Dan sekarang karakteristik berdasarkan aplikasi apa yang digunakan dan mayoritas menggunakan Zoom. Hampir mayoritas menggunakan Zoom. Sekarang masuk ke uji reliabilitas statistik. Ini bisa dilihat tabelnya. Dari perhitungan menggunakan teknik alpha COPS yang terjadi pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliable karena nilai alpha lebih besar dari 0,60. Dari hasil pembahasannya yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel saling mempengaruhi satu sama lain walaupun tidak cukup kuat. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh berbagai kalangan responden adalah Zoom, sedangkan Google Meet hanya di beberapa responden. Zoom dan Google Meet adalah dua platform pertemuan online yang ramai digunakan selama pandemi COVID-19, baik untuk belajar selama sekolah atau kuliah. Kesimpulannya, hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian mengenai keefektivitasan penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meet dalam pembelajaran daring ini, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meet efektif sebab dari data menunjukkan bahwa hal tersebut valid. Dari data reliabilitas masih lemah dan datanya masih lemah. Peneliti menyarankan pemerintah menopang jaringan agar merata ke berbagai daerah. Jadi si jaringan itu merata ke berbagai daerah agar tidak terkendala. Mohon maaf, jadi ini adalah tadi responden menjawab apakah penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meet itu efektif atau tidak, dan 100% menjawab efektif. Cuma ada beberapa kendala, yaitu kendalanya adalah jaringan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.